wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdhani dengan NIM 111240056 dari kelas B TG Matematika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Induksi matematika merupakan pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Metode induksi matematika digunakan dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan yang asli. Selain itu, induksi matematika juga dapat diartikan sebagai cara pembatalan atau pernyataan matematika. Induksi matematika digunakan rumus sebagai suatu metode pembuktian atas suatu pernyataan. Sejarah penggunaan induksi matematika. Sejarah penggunaan induksi matematika. Sejarah dari penggunaan induksi matematika dijelaskan oleh Bussey dalam artikelnya yang ditulis pada tahun 1917. Dalam artikel tersebut, ia menjelaskan bahwa proses induksi matematika telah digunakan pertama kali oleh De Franciscus Maurolicus pada tahun 1494 sampai dengan 1575. Maurolicus adalah seorang matematikawan berkebangsaan Italia dan kenalan dari Blaise Pascal. Penggunaan induksi matematika digunakan oleh Maurolicus dalam bukunya yang terbit di tahun 1575. Pada saat itu, Maurolicus menggunakan metode induksi matematika untuk membuktikan bahwa bilangan ganjil terbentuk dengan cara berturut-turut, menambahkan dua pada bilangan ganjil pertama yaitu 1. Pembuktian lain yang berhasil diperoleh Maurolicus dengan induksi adalah jumlah n dan bilangan ganjil pertama merupakan kuadrat n. Pembuktian matematika yang dilakukan oleh Pascal atau Maurolicus tidak pernah menggunakan istilah induksi. Istilah induksi baru pertama kali digunakan pada tahun 1956 oleh John Wallis dalam bukunya yang berjudul Arithmetica Infinitorum. Wallis menggunakan istilah per modum induction. Kemudian pada tahun 1838, Augustus De Morgan memperkenalkan istilah induksi matematika pada publik dengan menulis artikel berjudul Induction untuk jurnal Penny Cyclopedia. Di tahun 1889, Giuseppe Peano merumuskan prinsip induksi matematika dalam 5 aksioma. Dalam kelima aksioma tersebut disajikan definisi lengkap mengenai bilangan asli. Di sini saya akan menjelaskan satu soal. Soalnya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan setengah n dalam kurung n tambah 1. Langkah awal untuk n sama dengan 1. Maka kita ganti semua yang n kita ganti dengan angka 1. Jadinya 1 sama dengan setengah n. Ini adalah contoh dari yang soalnya tadi. N tambah 1. Sekarang kita ganti dengan 1 n-nya. Menjadi 1 sama dengan setengah kali 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Jadinya ini hasilnya sama. Jadi 1 sama dengan 1. Yang di bagian sini 1 dan yang di bagian sini juga hasilnya sama 1. Untuk cara yang kedua, bentuk untuk n sama dengan 1, rumus tersebut benar. Ini benar ya guys. Langkah kedua, permisalan rumus benar untuk n sama dengan k. Maka
Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan setengah K dalam kurung K tambah 1. Langkah ketiga akan dibuktikan bahwa rumus besar untuk N sama dengan K tambah 1 sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K ditambah dalam kurung K tambah 1 sama dengan setengah K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 tambah 1. Pembuktiannya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah 1 sama dengan setengah K dalam kurung K tambah 1 ditambah K tambah 1. Dalam langkah kedua ruas ditambah K tambah 1, jadinya sama dengan setengah K dalam kurung K tambah 1.